merupakan suatu gambaran karakteristik output terhadap input dalam domain waktu. Nah, keadaan dari awal ke keadaan terakhir biasa disebut dengan final state. Untuk respon transient dalam sistem adalah inverse transformasi Laplace dari output CS, yaitu C, T, atau sama dengan Laplace min 1 CS. Nah, dalam transient itu ada sistem ya, yaitu sistem orde pertama dan orde kedua. Untuk orde pertama adalah sistem yang memiliki fungsi alih dengan pangkat tertinggi dialah 1. Sedangkan untuk sistem orde kedua adalah dengan pangkat persamaan karakteristiknya itu adalah 2. Dapat di sini dilihat perbedaan C per RS-nya. Jika yang orde pertama yaitu K per T domain per S tambah 1 per T. Sedangkan untuk CS dia W atau omega 2 per R per S pangkat 2 ditambah 2 omega n per S W 2 per N. Nah, di sini ada definisi spesifikasi transient. Di sini yang paling utama ya, yang perlu kita perhatikan adalah respon transient dari sistem kontrol praktis, di mana dia menunjukkan osilasi redaman sebelum kondisi tuna tercapai. Nah, yaitu apa aja? Ada A, delay time, kemudian ada rise time, ada peak time, ada maximum overshoot, lalu ada settling time. Nah, apa sih fungsi-fungsinya itu? Untuk delay time sendiri itu untuk mencapai setengah nilai akhir pada saat pertama kali. Sedangkan untuk rise time yaitu waktu dibutuhkan untuk naik ya, misalnya dari 10 menjadi 90, 5 menjadi 95, 0 hingga 100. Untuk sistem orde kedua, underdamped, waktu naik 0 hingga 100 biasanya digunakan untuk sistem overdamp. Waktu naik 10% hingga 90% biasanya digunakan. Untuk peak time sendiri, yaitu untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Sedangkan untuk maksimum overshoot, yaitu adalah puncak maksimum dari kurva T-respon yang diukur dari 1. Jika nilai tuna akhir dari respon berbeda dari 1, maka menggunakan persen overshoot maksimum secara langsung menunjukkan stabilitas relatif sistem. Untuk settling time itu biasanya dibutuhkan ketika kurva respon untuk mencapai dan tetap berada di kisaran nilai akhir. Ya, itu misalnya biasa 2% atau 5%. Nah, ini adalah kriterianya. Bisa dilihat ya. Nah, di sini mulai dari 0. Ini ketika dia mulai naik ya. Kemudian dia berjalan level tolerance di mana antara 0,2 dan 0,5 dia mulai dapat nilai yang pasnya. Nah, di sini ada unit step response. Ini adalah untuk bentuk gambaran di mana sebuah transformasi Laplace digunakan ya. Saya akan mencoba pada aplikasi MATLAB online. Oke. Untuk respon yang sudah saya berikan, sini bisa disimpan dulu ya. Nah, di sini diketahui ya bahwa numeratornya itu adalah 25. Kemudian den-nya itu adalah 1, 4, dan 25. Nah, maka step ini akan menghasilkan statistik ya dari 6 dan den itu. Dimana untuk GS nya itu adalah 2 per S pangkat 2 4S tambah 25. Sehingga didapatkanlah hasilnya untuk time dimana ketika mencapai angka 2 nilainya udah stabil ya. Sedangkan mulai dari 0 sampai ke 1,2 itu dia mulai rise ya, naik turun lagi ya. Nah, itu adalah bagaimana sistem kendali untuk mendapatkan responnya. Oke, kita lanjutkan pada modul. Nah, plot lebih dari satu step respon. Nah, di sini ada A, B, C, dan D. Untuk step A, B, C, dan D.
akan mendapatkan 4 hasil ya, dimana amplitudo, times, dan step responnya mulai dari 1, 2, 3, dan 4 akan ada bentuk-bentuk yang hampir mirip. Nah, ini akan saya cobakan juga ya, dimana mempresentasikan 4 ya respon step. Kalau diperhatikan respon 4 step ini ya, mulai dia dari A untuk min 1 akan lebih menjorok ke bawah ya. Sedangkan untuk yang nilainya 1 dia di atas nilai 0. Ketika yang nilainya 0, maka nilainya akan sejajar dengan garis titik tengah. Akan berjalan mulai angka ya, dilihat di sini mulai timesnya itu di 5 itu udah mulai stabil hingga ke 10. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya plot step response, di mana rentang waktu dengan plot akan mendapatkan output demikian mulai dari 0, mulai rising sampai 1,2. Kemudian akan mulai mendapatkan hasil optimal dari 1 sampai 3, di mana 6 den dan T-nya 0,01 ya, didapatkan step 6 den dan T-nya untuk menghasilkan unit step respon GS sama dengan 25. Nah, ini akan kita cobakan untuk nomor 3. Ini kita simpan ya. Respon titik berbeda. Nah, didapatkan pada respon titik berbeda untuk outputnya ya, dimana unit respon yang saya sampaikan tadi bahwa nilai 0 sampai 1,2 akan rising bentuk sinyalnya, kemudian akan nilainya akan stabil ketika di titik 1 sampai dengan 3. Nah, di sini dengan nilai T yaitu 0 berbanding 0,01 banding 3 ya, dengan batas 3 ya, mulai 1 ini adalah mulai ketetapannya maksimal dan dapat hasil yang optimal. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk unit impulse respon, di mana akan mendapatkan nilai unit impulse. Kita tahu bahwa impulse itu adalah sebuah gelombang yang dimana membentuk karakteristik yang seperti sinusoidal. Nah, kita akan cobakan untuk unit impulse-nya. Oke, didapatkan di sini unit impuls, di mana mulai 6-nya adalah 1, den-nya 1,021. Nah, ini adalah menandakan bahwa untuk nilai akan dimulai dari angka 1 ya, di titik tengah ini, dengan rata-rata nilainya itu berubah-ubah hingga sejajar ke 1. Nah, di sini dapat dilihat gelombang mulai dari 0 ya, naik sampai lebih dari 1,5 ya, mulai turun lagi ke 0,5, naik lagi ke antara 1,5 ya, 1,3 mungkin, turun lagi di antara 0,3, naik lagi. Nah, ini adalah bentuk respon step impulse, di mana GS-nya itu adalah 1 per S pangkat 2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 1. Oke. Nah, kemudian
kita lihat lagi ada di sini yang namanya unit ramp response ya. Unit ramp response ini dimana untuk fungsi alih GS per S dengan nilai T 0 banding 0,1 banding 10 dengan step 6 dan T ya, plot T C O T T min. Nah, di sini akan kita dapatkan bahwa nilai inputnya seperti unit ramp seperti ini ya, ada merah dan biru. Nah, ini akan kita cobakan untuk unit rampnya. Nah, untuk unit ramp sesuai dengan yang tadi saya sampaikan akan menghasilkan output mulai dari 0 hingga naik ke 10 atau lebih dari 10. Karena di sini diberikan T-nya 10 juga ya untuk bos ini, sedangkan untuk amplitudonya juga naik lebih dari 10. Nah, untuk prosesnya ini dia melalui titik Y sama dengan zeros dengan panjang T dengan panjang zeta ya, dimana untuk mendapatkan efisiensinya sehingga didapatkan T dan Y nya setelah didapatkan hasilnya. Nah, demikianlah hasilnya. Kemudian di sini ada juga plot 2D dan 3D pada transient response, dimana untuk bentuk-bentuknya mendapatkan sebuah sinyal-sinyal, kemudian ada plot yang menghasilkan 3D-nya. Ini akan kita coba juga ya untuk transient response-nya. Nah, untuk step responnya seperti ini ya. Ini dimana untuk mendapatkan nilai step dari transformasi Laplace 6 dan D ya. Jadi ketika nilai R sama dengan 1 ya, maka R ditambah R tambah 1 kalau dia kecil. Tapi kalau dia selesai dikurang 0,05, akan didapatkan nilai step responnya dengan demikian. Nah, inilah hasil dari step responnya ya, seperti blok diagram ini. Didapatkanlah parameter-parameter di mana transientnya itu seperti ini ya. Nah, kita akan tahu berdasarkan fungsi alih yang ada pada Simulink. Oke. Kita coba lihat, sini ada step, transient function, ada scope. Ya, kita coba Simulink ya. Kita pakai step, kita enter aja. Nah, kita masukkan ke dalam workspace dari Simulink. Nah, kemudian kita pakai transfer function.
masukkan. Kemudian kita memasukkan scope. Ya, kita hubungkan saja langsung. Nah, ini untuk persamaannya ya, 6 dan D-nya ini kita ganti ya sesuai dengan yang ada di spesifikasi waktu transiennya, dimana untuk ini adalah nilainya 25. Oke, X pangkat 2 tambah 6X. X Nah, inilah untuk bentuk scope ya, dimana hasil dari perhitungan yang sudah kita masukkan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya, lebih kurang mohon maaf. Saya tutup, sampai jumpa lagi.